Sebelum dimulai, bisa subscribe channel Taman Santuy ya. Bagi yang mau traktir admin, bisa cek di deskripsi ya. Terima kasih traktirannya. Guru, apakah wujud dari Tuhan itu dapat dimiliki oleh manusia? Syekh Husbu pintar menjawab. Memang sifat wujud itu bisa dimiliki manusia. Dan itulah inti dari ajaran ini. Selama manusia mampu menjadikan pelakunya, maka ia akan mempunyai sifat-sifat tersebut. Sifat tersebut pun mudah memiliki. Kalian bisa melakukannya dalam mengamalkan apa yang hendak kuajarkan. Allah adalah satu-satunya yang wajib disembah. Dia tidak tampak dan tidak berbentuk, tidak terlihat oleh mata. Sedangkan alam dan segala isinya merupakan cerminan dari wujud Allah yang tampak. Seseorang bisa meyakini adanya wujud Allah karena ia melihat pancaran wujudnya melalui jagat raya ini. Allah tidak berawal dan tidak berakhir. Memiliki sifat langgeng, tidak mengalami perubahan sedikitpun. Allah berada dimanapun kamu berada, bukan ini dan bukan pula itu. Dia berbeda dengan segala wujud barang baru yang ada di dunia ini. Wahai Kanjeng Syekh, jelaskanlah kepada kami tentang hakikat putra. Syekh Siti Jenar menjawab, Quran adalah kekuasaan pribadi Tuhan. Tak ada yang dapat menyamainya. Kekuatannya tanpa sarana. Kehadirannya berasal dari ketiadaan. Luar dan dalam tiada berbeda. Tidak dapat ditafsirkan. Jika engkau menghadapi sesuatu, maka pasti kalian rencanakan matang-matang. Dan pasti akan dipikirkan berulang-ulang. Itu pun masih sering meleset. Namun Allah tidak demikian. Bila ia menghendaki sesuatu, tidak perlu dipersoalkan terlebih dahulu. Endang Syekh, kalau begitu Allah tidak memerlukan sesuatu. Syekh Siti Jenar menjawab, benar Allah tidak memerlukan sesuatu. Karena itu, jika kalian hidup tanpa memerlukan sesuatu, tanpa butuh harta benda, tanpa butuh jabatan, tanpa butuh pujian, maka kalian akan merasakan hidup yang sesungguhnya. Kalian akan memiliki sifat Allah tersebut. Kala Syekh, kalau menyusul, menghindari sesuatu, dan merasa tidak memerlukan apapun, apakah akhirnya dapat disamakan dengan Allah? Syekh Siti Jenar menjawab tidak. Walaupun manusia hidup tanpa bergantung sama sekali kepada duniawi, namun ia tetap berbeda dengan Allah. Tidak bisa disamakan dengan Tuhan. Allah adalah pencipta dan kalian adalah yang diciptakan. Allah berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan. Hidupnya tanpa ruh. Tidak merasa sakit dan kesedihan. Allah muncul sekehendaknya. Kata Syekh, jika Allah berkehendak, maka apakah kehendaknya seorang itu karena kemauan Allah? Syekh Siti Jenar menjawab, untuk sampai pada jawaban itu, kita harus membedakan seseorang yang mana. Manusia itu dibedakan menjadi beberapa tingkatan. Ada yang awam, ada yang kelas. Orang awam hanya beribadah secara syariat, tanpa dapat memelihara kolbunya. Maka ia masih jauh untuk bisa berhubungan dengan Allah. Sedangkan orang-orang yang ikhlas, termasuk para nabi, rasul, dan wali Allah, mereka beribadah secara utuh, bahkan sampai pula pada tingkatan hakikat. Kalau kolbunya sudah bersih dari duniawi, dan menyatu dengan cahaya ilahi, maka kehendak dan kemampuannya itu berasal dari Allah. Perbuatannya adalah perbuatan Allah. Maka janganlah heran jika ada orang yang diberikan roma, sehingga segala ucapannya menjadi berdoa. Kanjeng Syekh, kalau begitu, ibadahnya orang yang sudah puas itu merupakan kehendak Allah. Syekh Siti Jenar menjawab benar. Mereka mempunyai kejernihan akal budi, memiliki kebersihan jiwa, dan ilmu salat 5 waktu, dan berzikir.
merupakan kehendak yang sangat dalam. Bukan lagi kehendak nafsunya namun atas kehendak Allah. Semangatnya sedemikian besar. Mereka salat tidak mengharapkan pahala, tetapi merupakan suatu kewajiban dan pengabdian. Madu Nganggur selalu mendorong untuk mencatatkannya. Panjang Syah. Banyak orang yang melakukan salat, tetapi tidak menyentuh kepada yang disembah. Ini bagaimana? Syekh Siti Jenar menjawab, memang banyak orang yang secara lahiriah, tanpa khusyuk salatnya. Ibunya sibuk mengucap zikir dan doa-doa, namun hatinya ramai oleh urusan duniawi. Islam yang demikian ini ibarat kelapa. Mereka hanya makan serabutnya, padahal yang paling nikmat adalah buah atau daging kelapa dan air kelapanya. Mereka salat 5 waktu sebatas lahiriah saja, tidak berpengaruh sama sekali kepada akal budinya. Padahal salat itu diharapkan dapat mencegah daripada berbuat rezeki dan mungkar. Namun, mereka tidak mampu melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Kalaupun hakikat salatnya itu membekas kepada budinya, itu pun hanya sedikit. Buat apa salat 5 waktu, jika rangkanya masih buruk? Masih suka mencuri dan berbohong. Untuk apa bibir lelah berzikir? Menjemput asma Allah, jika masih berwatak suka mengingkari asmanya. Kadang-kadang pula, mereka berharap pahala. Salatmu saja dihukumku dihargai oleh Allah, tetapi buru-buru meminta balasan. Aneh wahai Syekh. Ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwa amal hamba yang pertama kali diperhitungkan adalah salatnya. Jika salatnya baik, maka semua dianggap baik. Ini bagaimana? Syekh Siti Jenar menjawab, itu perlu ditafsirkan, tidak boleh dipahami secara dangkal dari makna hadis tersebut. Hadis itu mengandung wanita sebagai berikut. Orang yang tekun mengerjakan salatnya dengan sempurna, maka perilaku, budi pekerti, dan kolbunya juga harus berpengaruh menjadi baik. Sebab salat yang dilakukan dengan jiwa yang bersih akan berpengaruh pula bagi cabang kehidupan lainnya. Lebih lanjut Syekh Siti Jenar mengatakan, sebaliknya hadis itu tidak berlaku bagi orang yang tekun mengerjakan salat, tetapi hatinya masih kotor. Tersimpan keinginan nafsu, misalnya ingin dipuji orang lain. Betapa ujub dan sombong, serta budinya menyimpang, dan menampak ke kanan yang dilarang. Andai Syekh, apakah ada panggilan mengenai KPR seseorang yang sedang melakukan salat? Syekh Siti Jenar menjawab, sesungguhnya, aku Syekh Siti Jenar tidak sependapat jika ada orang yang mengenakan pakaian gamis dan menyeru-menyeru pakaian orang Arab di dalam melakukan salatnya. Jika selesai salat, jumlah atau gamis itu dilepaskan, sedangkan salat orang tersebut tidaklah menyentuh hatinya, meskipun berlama-lama berwudu di masjid, namun masih mencintai duniawi. Salat dan pakaiannya berdumprangan, merunduk di masjid, berlama-lama sampai lupa anak istri, sedangkan ia masih mencintai duniawi dan mengumbar hawa nafsunya. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, ia seringkali menyusahkan orang lain. Maka orang yang demikian itu tidak terpengaruh oleh salat yang dilakukannya. Biasanya tipe orang seperti itu sibuk menghitung pahalanya. Dia sangat keliru dan bodoh. Pahala yang masih jauh, tetapi diperhitungkan, sungguh sedikit pun tak akan dapat dicapainya. Kanjeng Syekh, ruh yang luhur dan sejati, sesungguhnya siapa wahai Syekh itu? Dengan menjawab, Gusti Allah adalah ruh yang maha tinggi dan terhormat. Ia memiliki 20 sifat, semua ada atas kehendaknya. Ia mampu mencurahkan ilmu kebesaran, kesempurnaan, kebaikan keramahan, ketebalan di dalam segala bentuk. Pemerintah umat dapat muncul di segala tempat dan sakti sekali. Aku Syekh Siti Jenar merasa wajib dan merenung 3 hendaknya. Sebagaimana ajaran jabatinya penuh keseluruhan dan konsekuen selalu kuat. Cita-citanya kokoh, takut kepoyahkan terhadap sesuatu yang tidak suci. Bertekun teguh kepadanya, selama hidup tak akan menyembah terhadap ciptaannya, baik dalam wujud maupun dalam pengertian.
Sang murid pun melanjutkan, mengapa anjing saya dianggap oleh para sebagai wali di hutan? Syekh kejujuran menjawab, karena ajaranku tidak mudah dipahami oleh orang awam. Panjang Syekh, bagaimanakah ajaran Panjang Syekh yang dianggap besar? Syekh sejenak menjawab, aku adalah penjelmaan dari Luhut. Luhut yang memiliki semangat, sakti dan kekal atau kematian. Dengan hilangnya duniawi, Gusti Allah telah memberi kekuasaan kepadaku, dapat menunggal dengannya, dapat langgeng mengembara melebihi kecepatan peluru. Bukannya akal, bukannya nyawa, bukannya penghidupan yang tampak. Dijelaskan dari mana asalnya dan kemana tujuannya.